kita biar untuk ngilangin ngantuk main game lagi ya. Apa ya permainannya ini? Kita bernyanyi sambil gerak. Jadi lagunya ayo kawan kita jumpa lagi, cubit kanan cubit kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Bisa nggak Bapak Ibu? Sambil gerak ya, cubit temennya kanan kiri biar nggak ngantuk. Ayo Bapak Ibu siap semua ya, kita mulai 1, 2, 3. Ayo kawan kita jumpa lagi, cubit kanan cubit kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Belum pada gerak semua, yang gerak baru depan, belakang belum gerak. Ayo kita mulai, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita jumpa lagi, cubit kanan cubit kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Sekarang kanan kirinya kita balik, senyum kanan senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Kita harus nyanyi ke temennya sampingnya ya, sambil senyum. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita jumpa lagi, senyum kanan senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Belakang belum mulai, belum nyanyi. Ayo. Nanti tak suruh nyanyi loh. Ya nggak nyanyi nanti saya suruh nyanyi ke depan. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita jumpa lagi, senyum kanan senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Oke, semangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa yang mau hadiah? Saya. Apa syaratnya? Siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah cuma 4 orang. Berarti yang lain yang ingin hadiah ya? Yakin? Syaratnya untuk dapetin hadiah 1, yang bulan ini belanja dan dapat koper. Adakah? Bisa menunjukkan bukti belanja, kirim ke saya. Ada berapa orang ini? 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Yang belanja dan dapat koper, yang maju ke depan. Yang sudah belanja dan dapat koper. Berarti nggak pengen ini, nggak pengen jalan-jalan keluar negeri, nggak pengen. Ini ya, bukti belanjanya ditunjuk ya. Ya terserah mau PP atau bukti transfernya.
adalah calon-calon. Halo, halo. Ini adalah calon-calon. Ini tahun 2023. Bapak sudah ada ini ngomong belanja bulan ini. Hah? Oh, insya Allah udah beli. Ada tiga. Ya, dia diberikan oleh Pak Eko. Ayo ambil dokumentasinya. Sekarang kau kasih. Tepuk tangan untuk para hadirin yang sudah mendapatkan hadiah. Selamat ya, sukses, sukses, sukses selalu dari SP. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ada yang mau dapat hadiah lagi nggak? Yang mau dapat hadiah berapa orang? Oh, ternyata baru sedikit, banyak yang nggak mau ya. Ya udah, kalau nggak mau kita lanjut aja materi ya. Nggak mau hadiah toh? Nggak mau hadiah uang? Tadi katanya nggak mau. Sampai mau hadiah? Angkat tangan. Baru 10 orang. Berarti yang lain nggak ada. Ada hadiahnya 100.000. Yang bulan ini yang BO koper udah ada. Yang BO koper udah pesan barangnya belum dikirim. Tidak ada. Baru niat, saya juga baru niat. Bulan ini adakah yang New Abo? Bulan Februari, Maret. Yang New Abo silakan maju ke depan. Yang New Abo. Bulan Februari, Maret. Kalau yang baru. Yang ikut order bulan abu-abu baru. Ini wajah baru nih. Wajah baru. Oh, Januari enggak? Ini Februari dan Maret. Februari dan Maret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tadi dengerin materinya enggak? Masih semangat enggak? Semangat. Kira-kira menjalankan bisnis MB bisa menjalankan 3 langkah. Insya Allah. Baik. Ini juga calon-calon Silver Producer tahun 2023. Untuk Pak Sulaiman silakan memberikan hadiahnya. Bukunya dipelajarin ya, jangan disimpan, dibaca. Selamat. Masih semangat Bapak Ibu? Kita yel-yel dulu biar nanti masuk materi tambah semangat ya. Yel-yelnya saya ngomong Kopdar Jogja, jawabnya go away. Aku pikir, aku rasa, aku bisa. Apa? Kopdar Jogja?
Eko mengenai apa ya, kolam, membangun kolam prospek. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Eko Aceh. Masuk Pak Eko. Oke, semangat siang teman-teman. Masih semangat? Ya, belum habis makan siang harus lebih semangat ya. Oke, yang belakang kedengaran? Jangan-jangan nggak kedengaran nanti tidur semua yang di belakang. Baik, sebelumnya udah kenal saya ya? Oh, belum ya? Yang belum pernah melihat saya offline ada? Offline baru sekali. Oh, Online sering. online sering ya? Padahal saya nggak sering di online juga. Baik, siang ini saya sangat bangga kepada teman-teman yang hadir di Kopdar Jogja ini, luar biasa. Lebih dari 100 IDO. Saya percaya yang hadir di sini tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi silver producer. Dan kita semua tinggal menunggu waktu saja akan menjadi emerald seperti beliau. Udah siap belum penghasilan 100 juta? Udah siap? Siap 100%? Siap kerjanya? Siap actionnya? Jalanin MB mudah apa susah? Mudah. Yang benar. Kalau mudah jadi manusia semua saudara. Mudah ya? Ini teman-teman. Sebetulnya batas antara mudah dan susah itu simpel saja. Apa? Kira-kira apa? Batas antara mudah dan susah. Pusing. Ada yang bilang, wah MB susah. Ada yang bilang, oh MB mudah. Loh, ada yang susah, ada yang mudah. Bedanya apa sih? Rasa. Ya. Semuanya betul. Tapi satu hal, teman-teman. Bedanya mudah dan susah itu satu aja. Yang sini bilang susah belum tahu caranya, yang ini mudah karena tahu caranya. Betul nggak? Betul. Ya. Namanya Kopas saja. Saya pernah punya baju baru gitu ya. Kopas aja Pak, kan ngisi list gitu ya, ngisi list. Kopas aja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Susah Pak kopasnya. Ya jadi susah. Nah karena belum tahu caranya. Kalau tahu caranya kopas mudah nggak? Sampai berjemata gitu tahu. Jadi bedanya mudah dan susah itu karena tahu caranya. Untuk tahu caranya mesti tahu ilmunya. Nah teman-teman hari ini yang rajin sekali kopdar, rajin sekali ke SID, rajin sekali menyimak SSM, itu adalah dalam rangka teman-teman untuk tahu ilmunya, untuk tahu caranya agar mudah menjalankan MB. Semangat teman-teman? Jadi kalau saya melihat teman-teman yang hadir selalu hadir, sering hadir, saya sering melihat Pak Gus dan apa ya? Saya sering melihat teman-teman itu karena ingin menjalankan MB jauh lebih mudah, dan saya percaya menjadi SP itu soal waktu saja. Siap teman-teman? Siap. Siapa yang sampai siang hari ini, pagi Pak Harmaji, Pak Sulaiman banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan inspirasi baru. Oke, jadi teman-teman, seperti sering dibilang Pak Dokter bahwa kadang-kadang materi itu udah pernah diajarkan, pernah diberikan, cuma kadang-kadang ketika diulang baru ternyata begitu ya, baru nggak. Ya kadang-kadang karena memang di pikiran bawah sadar kita itu masih banyak penolakan, sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin sebetulnya sangat penting, nah itu terlewatkan. Nah itulah makanya pentingnya mengulang-ulang ya.
selalu Pak Dokter katakan, selalu dan sering mengulang-ulang ilmu, membaca, mengulang. Itulah pentingnya, makanya namanya pengulangan. Siap belajar lagi? Siap. Yang di belakang siap belajar? Siap. Oke. Siang hari ini kita materinya adalah membangun kolam prospek dengan digital marketing. Mungkin sesuatu yang baru, tetapi mungkin yang grupnya Pak Victor ada berapa yang hadir? Grupnya Pak Victor. Pak Victor itu Pak Victor, Mas Supriyadi, grup saya. Oh, nggak terlalu banyak ya. Kalau ini mungkin udah sehari-hari makanya kita udah sering bahas di grup. Tapi sekali lagi bahwa ilmu itu adalah untuk memahami betul-betul itu adalah harus mengulang. Kenapa teman-teman? Tidak ada sesuatu yang sempurna. Anda nggak perlu jadi orang yang sempurna untuk tahu, tapi Anda harus menjadi orang yang progresif. Artinya nggak ada yang sempurna. Kalau Anda mau nggak sempurna, justru Anda akan gagal karena memang nggak ada yang sempurna. Yang sempurna ya Tuhan lah gitu. Jadi kalau Anda mau sempurna nggak bisa. Tapi ketika Anda progres bertumbuh 1% tiap hari, Anda belajar mengulang, maka Anda akan menjadi expert. Ya. Anda akan menjadi ahli. Ahli dalam apa? Ahli dalam merekrut, ahli dalam prospecting, sehingga akhirnya ahli dalam menjalankan bisnis MBA yang pada akhirnya menjadi SP, Platinum, Founders Emerald, Founders Diamond. Itu adalah efek akibat dari Anda menjadi ahli, expert dalam menjalankan MBA. Siap jadi expert? Siap. Siap jadi expert? Siap. Siap jadi SP? Siap. Oke, kita mulai ya. Udah kenal semua ya? Mana nih? Oh, Anda udah kenal ini ini aja dan di skip. Jadi gini teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang digital marketing. Nah, digital marketing itu adalah membangun kolam prospek. Nah, prospek itu adalah nantinya kita akan membangun jaringan. Tadi Pak Sulaiman kita belajar banyak dari beliau. Beliau ini termasuk leader idola saya. Beliau sangat deep kalau menjelaskan sesuatu itu karena pengalaman beliau sangat dalam gitu. Nah, kita adalah business builder, bukan seorang sales ya. Tadi bukan seorang reseller, kan ada tadi PP, pelanggan, reseller, kemudian business builder. Nah, kita bukan seorang reseller atau bukan seorang sales. Apa bedanya sales sama dengan business builder atau network builder? Ya, kalau sales itu ya kita nanti akan jualan seumur hidup. Kita bisa sampai kapan pun jual, namanya sales gitu kan. Tapi kalau kita network builder, business builder, kita dimana membangun jaringan itu, ketika jaringan itu terbentuk, kita bisa pensiun atau kita mendapatkan passive income. Makanya beliau bilang freedom gitu. Itulah kita membangun namanya business builder, atau kita menjadi seorang network builder, pembangun jaringan, pembangun pipa. Kalau dalam ada video-video itu, kita adalah pembangun pipa. Yang namanya pembangun pipa, pembangun jaringan, ketika pipanya jadi gitu ya, maka air akan mengalir terus melewati pipa itu, dan kita bisa pensiun istilahnya, bisa tidur pun dapat uang, makan pun uang selalu ada itu. Pak Harmaji, Pak Jose, Pak Sulaiman, beliau mau tidur HP-nya dibuang juga tiap bulan dapat transferan uang. Mau seperti beliau? Siap jadi business builder? Siap. Oke, jadi kita di Debaca ini paling enggak ada dua hal sering kita bahas. Ilmunya adalah non teknis dan yang kedua adalah teknis. Kalau non teknis saya anggap teman-teman udah paham semua. Ketika teman-teman bicara soal mental, ketika teman-teman bicara soal konsistensi, ketika teman-teman bicara soal komitmen, ketika teman-teman mendengarkan ATBS 100 juta, itu adalah non teknis.
ya harus jadi seperti itu. Nah, kita hari ini belajar teknis, tadi belajar cara, ya, belajar cara. Apakah cara itu penting? Penting. Mungkin ada yang bilang, oke, yang penting tujuannya, cara nggak penting. Mungkin ada yang seperti itu. Tetapi begini teman-teman, misalnya teman-teman punya tujuan ke Jakarta gitu, caranya terserah gitu. Mungkin teman-teman sekarang membayangkan karena punya handphone, ada Google Map, udah tahu bis, tahu pesawat, itu mudah, yang penting saya nanti bisa cari Google. Tapi bayangkan seseorang yang mungkin hidup dalam hutan, tidak tahu Jakarta, tidak tahu pesawat, ya, kayak film apa ya, film Afrika itu ya, yang itu apa namanya, crazy itu ya. Jangankan pesawat, dia lihat botol, heran, botol kan itu film tuh, karena saking pelosoknya gitu. Nah, ketika orang seperti itu disuruh ke Jakarta, suruh ke Jakarta aja udah kamu, dia nggak pernah lihat pesawat, nggak pernah lihat mobil, jangankan itu, lihat botol aja bingung gitu kan, dikira benda ajaib kan, lihat botol. Nah, akhirnya mungkin ke Jakarta sih sampai, tapi mungkin dia akan jalan kaki, dan kaki mungkin capek, mungkin muntah dan sebagainya. Tapi bandingkan dengan misalnya ketika oke, kamu ke Jakarta, tapi dikasih tahu caranya. Jakarta itu seperti ini, dikasih gambar ada Monas. Kemudian nanti kamu keluar dari hutan kemudian ketemu seperti ini, mobil atau motor, kamu naik, kemudian ditunjukkan nanti ini terminal, ada ini gambar kereta, beli tiketnya begini. Kira-kira cepetan mana yang dikasih tahu caranya ke Jakarta, apa enggak dikasih tahu caranya? Berarti cara itu penting nggak? Kadang-kadang mungkin ada ide baru, ya udah yang penting kamu dengar ATBS, yang penting kamu mentalmu tangguh. Bagaimana caranya? Ya sudah, pokoknya kamu pelajari pasti bisa. Ya mungkin bisa, tapi kalau kelamaan dia bisa hampir gitu. Makanya teman-teman penting sekali setelah membangun mentalnya, membangun plafon rezekinya, membangun mindsetnya, maka ini bisnis duplikasi teman-teman. Duplikasi itu kalau ya Anda menemukan cara yang mudah, kemudian diduplikasi oleh tim Anda, maka perkembangannya bisa jauh lebih cepat daripada Anda nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Istilahnya, ya sudah, yang penting kamu setelah dengar ATBS kamu jalanin, kamu cari channel-channelnya, semua udah komplit kok gitu. Jangankan mencari channel, buka handphonenya aja gini-gini, turunnya di channel. Jadi penting sekali untuk bagaimana kita tahu caranya agar kita bisa menduplikasikan ke timnya jauh lebih cepat. Nah, seperti gambaran tadi, orang yang ke Jakarta hanya disuruh untuk yang penting kamu ke Jakarta, caranya terserah. Tapi ada yang kamu ke Jakarta, ini caranya kamu sampai ke Jakarta. Jadi lebih mudah mana? Dikasih tahu caranya atau tidak? Tahu caranya. Jadi teman-teman nanti bisa menduplikasi ke timnya, mengasih tahu caranya bagaimana Anda belanja, bagaimana Anda bisa merekrut orang, bagaimana Anda bisa meraih 3%, meraih 6%. Nah, dikasih tahu caranya. Siap belajar? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang digital marketing dan skill people, tapi fokus ke digital marketing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan smart digital marketing? Jadi digital marketing itu adalah satu kegiatan pemasaran, promosi brand produk menggunakan di media digital atau internet. Gampangannya seperti itu. Nah, yang kita jual adalah menjual satu produk jasa, yaitu kelas dasar. Nah, kelas dasar itu nanti kita jadikan kolam prospek di situ. Jadi bagaimana setiap orang itu kita berpromosi ya, di media sosial sehingga dia masuk ke kolam prospek kita. Nah, smart work adalah lawan istilah hard work. Smart work itu istilahnya ya kerja lebih cerdas gitu. Kalau hard work tentu ya lebih kerja keras gitu. Jadi smart digital marketing itu menggunakan pemasaran dengan strategi menggunakan media internet.
Untuk apa? Untuk menjaring prospek yang dimasukkan kemana? Ke kelas dasar. Nah, kelas dasarnya kan bebas terserah. Kelas dasarnya boleh macam-macam, tergantung platinumnya masing-masing gitu kan. Intinya gambarnya seperti itu, menjaring prospek untuk dimasukkan ke kelas dasar. Nah, sehingga kelas dasar itu jadi kolam prospek yang pada akhirnya menjadi NGO yang akan menjadi tim Anda. Nah, jenis digital marketing yang sering digunakan adalah ini, biasa sering ya, semuanya pasti tahu, website, kemudian search engine marketing itu biasanya di Google, kemudian social media marketing. Nah, nanti kita akan fokus di sini social media marketing, yaitu Facebook, kemudian instant messaging marketing, biasanya WhatsApp, Telegram. Nanti kita fokus di WhatsApp, kemudian email marketing dan video marketing. Jadi kita fokus di Facebook dan WhatsApp dan Telegram di bisnis yang kita jalankan. Cuman teman-teman biasanya untuk pola prospeknya ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan WhatsApp. Saya pernah menggunakan keduanya dan mungkin masih menggunakan keduanya, pakai Facebook dan WhatsApp untuk mengundang prospek ke kelas dasar. Nah, di situ menjadi kolam kita, kolam prospek. Nah, gambarnya seperti ini. Saya pernah menggunakan semuanya, jadi metode digital marketing yang sering digunakan itu seperti ini. Japri WA ya teman-teman, biasanya mengundang prospek atau peserta kelas dasar ya. Kelas dasar itu macam-macam, saya kurang hafal ya. Kalau Pak Sulaiman namanya apa kalau dasar? Pak Kosin apa namanya? SMS. Pak Armanji? Pak Sulaiman? GPS. Jadi namanya itu macam-macam, tapi intinya adalah sama. Di situ adalah kelas bimbingan dasar untuk menjaring prospek, mengumpulkan prospek di situ. Nah, di situ nanti yang inti gambaran besarnya itu ya ditingkatkan kapasitas kemakmurannya. Kemudian nanti disaring, akhirnya mereka menjadi join MB. Intinya di situ menggunakan Japri WA. Saya juga menggunakan Japri WA. Jadi kalau dulu sebelum ada sekarang ini kan boleh beli nomor WA itu digital gitu ya, nggak pakai kartu. Kalau dulu saya masih beli manual tuh, saya beli kartu perdana itu segini ya, keblokir ganti. Jadi kalau Pak Sulaiman keblokir itu nggak usah cerita, tinggal ganti aja kan udah gitu kan. Biasanya, aduh biasanya keblokir macam-macam, gimana ini? Ya udah ganti aja gitu. Ganti blokir lagi ya ganti lagi ya gitu. Saya beli WA kartu perdana itu 20 biji, ganti gitu. Bahkan ketika saya beli Telkomsel gitu, begitu diganti Telkomsel belum dipakai, udah langsung blokir lagi. Pernah juga, ada yang pernah gitu. Jadi biasa akhirnya tahu sama ya. Oh ternyata setelah Telkomsel diblokir harus diganti dari provider lain. Nah itu ternyata dari pengalaman itu ditahu. Nah itu WA. Jadi itu usahanya iya, duplikasinya mudah. Ini mungkin paling mudah diduplikasi. Teman-teman bisa melanjutkan seperti itu. Untuk FBR, saya pernah pakai FBR ini, cuma ini agak rumit ya, berbayar juga. Saya pernah melakukan juga. Salah satu frontline saya itu yang dapat saya jaring dari FBR itu Pak Supriyadi. Nah, sekarang jadi good producer ya. Downline-nya ada di sini banyak tuh. Jadi itu hasil dari FBR. Berbayar waktu itu saya menghabiskan tiap bulan mungkin 500.000 lah di beberapa bulan itu. Nah cuman sekarang kan nggak boleh untuk FBR itu. FBR itu memang tinggal bayar dia jalan gitu. Sehari dulu bisa juga dapat 60 prospek gitu, 60 peserta gitu. Termasuk salah satunya Pak Supriyadi. Saya dapat frontline dari FB itu kira-kira ya mungkin ada 20 ada ya. Tapi tinggal satu Pak Supriyadi itu. Tinggal satu, tapi nggak apa-apa. Tinggal satu, jaringannya paling gede sekarang ya di Pak Supriyadi. Ada ribuan, menghasilkan ribuan. Artinya puluhan orang saya dapat dan saya mengeluarkan mungkin ratusan ribu untuk prospecting itu, tapi ya menjadi salah satu kaki saya yang besar gitu Pak Supriyadi. Jadi teman-teman kalau
kemudian yang join puluhan orang kok yang aktif belum ada ya, atau satu aja ya, dan khawatir satu itu bisa mengantarkan teman-teman menjadi platinum. Ini yang ketiga, FB organik. Itu sebenarnya FB organik itu cuman bedanya dengan FB itu bayar, FB organik itu gratis gitu aja. Kenapa? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Kenapa pakai FB organik? Yang pertama yang jelas FB sekarang udah nggak boleh untuk menjaring prospek yang gratisan, ya katanya begitu. Jadi tidak disarankan. Jadi yang disarankan adalah sekarang memakai metode Japri WA dan FB organik. Nah hari ini teman-teman yang menggunakan Japri WA lanjutkan, nggak masalah, itu bagus. Apalagi yang sudah work, yang sudah bagus, teruskan saja. Nah hari ini alternatif saja kita belajar FB organik. Ya kalau bagus ya dipakai aja, kalau nggak bagus ya jangan dipakai. Gitu. Kalau bagus ya dipakai, kalau nggak bagus ya jangan dipakai. Intinya gitu. Nah, kenapa kita menggunakan metode Facebook? Ya karena pengguna Facebook itu teman-teman di Indonesia itu ada 176 juta. Itu pengguna Facebook ini survei statistik tahun 2021, mungkin sekarang lebih. Ada di 176 juta. Besar sekali. Artinya kalau Anda membangun kolam prospek dari Facebook sebetulnya tidak akan kesulitan seharusnya. Ya, tidak akan pernah kehilangan atau kesulitan ataupun tidak akan mendapat, apalagi cuma membangun 3 hari. Masa iya ada 176 juta pengguna Facebook membangun 3 kali aja nggak bisa kan gitu. Ya, yakin bisa? Apalagi kalau lihat di 10 media sosial paling sering digunakan di Indonesia, YouTube, WhatsApp itu ada istilahnya paling besar ya, Facebook ya. Jadi WhatsApp dan Facebook itu termasuk di jajaran atas. Artinya kita yang menggunakan metode prospek dan WhatsApp dan Facebook itu ya sebetulnya sudah sangat pas gitu. Nah ini pengguna Facebook di Indonesia, ini usianya rata-rata yang paling besar. Kalau kita hitung ini ya, ini adalah rentang usia 18 sampai 24, ini 25 sampai 34, ini 35 sampai 44. Jadi kalau umur 8 ini kan belum, kalau ini kan 13 sampai 17 kan belum boleh join MB. Nanti kita prospek umur 17 dijoinkan MB, nanti jadi masalah nanti karena belum saatnya ya. Nah, dari usia 18 sampai bahkan kemarin di itu ada usia yang berapa tuh? 70 ya, 70 lebih. Artinya ada hampir ya 90% lebih prospek. Artinya ada 150 juta prospek di Facebook itu. Besar apa kecil? Besar. Banyak apa dikit? Banyak. Saking banyaknya itu nggak tahu, 150 juta itu banyak banget gitu kan. Hampir penduduk Indonesia katakanlah mungkin 250 juta lebih ya, ini penggunanya segitu. Jadi kalau teman-teman merasa menggunakan media Facebook itu merasa kekurangan prospek, kehabisan prospek, ya berarti ya gimana mau prospeknya segitu banyak? Istilahnya itu Facebook itu kolam lautan prospek, bukan kolam lagi, lautan prospek. Di situ banyak sekali ikannya, banyak sekali calon prospeknya. Nah, yang kemudian nantinya akan dijaring ke kelas dasar yang kita jadikan sebagai kolam prospek. Nah ini digital marketing itu sama aja sebetulnya, baik WhatsApp, Facebook itu sama teman-teman. Ya, istilahnya kayak kunjungin mall. Dari 1000 orang yang mengunjungi mall itu istilahnya bukan mall ya, istilahnya ada mall gitu ya, yang lewat depan mall gitu ya, yang lewat di trafficnya gitu ya, mungkin yang mengunjungi tokonya 100 orang. Jadi misalnya ke mall yang paling gede mana Jogja? Ambarukmo gitu. Masuk Ambarukmo itu ribuan gitu, ribuan. Tapi mungkin yang masuk ke satu toko, misalnya ke departemen store-nya gitu, yang departemen store-nya mungkin nggak semuanya, mungkin 100 orang.
Tapi yang ke department store yang mau lihat-lihat baju, lihat-lihat apa itu banyak sih, tapi lihat-lihat aja gitu. Yang masuk kan, yang ambil keranjang untuk belanja gitu, ya mungkin 20 orang aja, nggak terlalu banyak. Nah akhirnya kemudian yang ngambil belanja itu kemudian mendorong trolinya ke kasir, akhirnya nggak banyak juga. Ya, sama semuanya kayak gitu teman-teman. Anda menjaring prospek di lautan Facebook, dapat sekian nama, ratusan nama, 1000 nama, pada akhirnya juga akan terkonversi dan itu wajar. Dan itu wajar. Ada wajar. Jadi sebetulnya ketika Anda ya mendapatkan IBO 1 ya, ketika Anda mendapatkan 3 leader aktif, 3 leader aktif itu jadi platinum, Anda bisa seperti Pak Jenderal jadi Founders Emerald. Ya, tapi untuk mendapatkan 3 leader aktif itu, ya Anda harus menyebar jaring di lautan prospek itu harus banyak gitu. Ya. Harus banyak, tidak ratusan, ribuan gitu. Kalau beliau tanya Pak Hosen, udah berapa prospek Pak Hosen yang mata kelas dasar? Gak bisa terhitung. Oh ada 4 buku, ribuan ya, ribuan teman-teman. Sampai beliau lupa sendiri. Ya. Perlainnya banyak Pak Kosen ya. Ya. Yang aktif saat ini lebih dari 100, nggak ada teman-teman. Ya. 12. Ya. 12 teman-teman. Tapi sudah menjadikan beliau berpenghasilan 100 juta. Jadi justru teman-teman, kalau teman-teman misalnya menjaring prospek di WA, menjabri WA atau di Facebook, kemudian dari iklan di Facebook, dari jabri WA, kemudian yang daftar belum banyak, ya apa solusinya? Ya tambah lagi. Sederhananya nih bisnis kita ini MB dibaca ini bisnis angka. Angkanya diperbanyak, ya pasti dapatnya lebih banyak gitu. Solusi satu-satunya ya, jawaban kalau misalnya itu final ya, jawaban final. Kalau Pak saya kok dapat pesertanya atau prospeknya dikit, gimana solusinya? Ya tambah peserta, tambah prospek. Pak leader saya kok nggak aktif-aktif, gimana solusinya? Ya tambah IBO-nya. Gitu. Pak leader saya kok banyak yang mutaber, gimana solusinya? Ya tambah lagi IBO-nya, tambah lagi prospeknya. Semua solusi bisnis builder, network jaringan, ya itu nambah angkanya. Bahwa kemudian step-stepnya itu harus begini, belajar ini. Ya, poinnya adalah teman-teman harus menambah prospek di kolom prospek, harus menambah banyak peserta ataupun prospek di kelas dasar. Itu solusi apapun jawabannya. Solusinya hanya itu. Bahwa kemudian Anda harus belajar FB organik, belajar WA, belajar mental, belajar apapun ya, mendengarkan ATS, yang muaranya ke situ gitu. Hanya soal angka aja. Semakin banyak ya semakin ini. Mungkin Anda harus belajar people skill. Mungkin, tapi Anda mahir sekali people skill, nggak ada prospek yang dimasukkan, jadi nggak. Anda mahir people skill tapi nggak pernah masukkan prospek ke kelas dasar, nggak pernah memasukkan orang ke kolam prospek, ya nggak jadi apa-apa, sama aja gitu. Jadi solusinya hanya itu. Makanya ini adalah kita membangun jaringan itu ya harus ada prospeknya, harus ada pesertanya gitu. Ya, Pak, ada boleh? Boleh. Seperti kan di apa yang disarankan untuk menambah prospek. Sementara kalau yang bekerja sambil bekerja itu waktunya kesempatannya terbatas. Bagaimana pertanyaan saya bagaimana untuk mengarahkan atau indikator bahwa ini kolamnya itu misalnya ada kolam ikan
bagus ya. Nanti kita jawab di akhir ya. Kita lanjutkan materi dulu ya. Nanti semua bisa jadi pertanyaan itu sudah terjawab di materi ya. Kita lanjutkan dulu materinya. Nah, jadi teman-teman, aktivitas digital marketing ya, itu sebetulnya seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita iklan atau promosi. Itu ibaratnya kita mancing di lautan prospek ya. Bisa di FB organik atau mungkin teman-teman menggunakan WA. Nah, tapi kita karena digital marketing kita FB organik itu seperti kita menjaring prospek di lautan yang 175 juta tadi. Kita iklan di situ. Di mana? Bisa yang awal itu di beranda Facebook kita, yang kedua di grup Facebook. Jadi kalau FB organik itu fokusnya di grup Facebook. Kalau FB tadi dia jalankan, tapi kalau FB organik kita fokusnya di grup Facebook dan di Facebook kita sendiri, di beranda kita. Nah, kemudian ketika kita iklan, promosi di situ, apa yang kita promosikan tentu saja kelas dasarnya. Nah, kita ketika ada yang daftar kita masukkan ke kolam prospek di kelas dasar. Kelas dasar itu istilahnya kolam prospeknya, kecilnya. Jadi kan tadi lautan prospeknya di FB atau mungkin di WA. Nah, ketika ada orang kita mancing di situ, kita jaring di situ, ada orang yang katul, ada ikan yang masuk itu, kita masukkan ke kelas dasar karena masih macam-macam di sini ikannya atau orangnya. Ada yang mungkin baru nanya-nanya, ada yang penasaran, ada mungkin yang ngintip-ngintip, ada orang yang juga mau nyari prospek juga. Orangnya macam-macam. Ya, kalau kita ada orang daftar, kalau kita sedang prospek, ternyata dia nyari prospek juga. Ya nggak masalah, namanya juga lautan prospek ya. Ada ikannya, ikan hiu, ada ikan apa macam-macam lah ikannya. Kita masukkan kelas dasar sini. Nah, di situ beda-beda, intinya kelas dasar itu adalah untuk menjadi prospek di situ. Nah, di situ teman-teman mulai menyaring, mulai membangun people skill, mulai membangun trust di situ di kelas dasar ini. Dipilah-pilah mana ikan yang kira-kira nanti enak, kira-kira ikan yang nggak enak gitu kan, atau ikan yang gigit gitu kan. Nah, prospek yang potensial atau yang enggak. Tetapi teman-teman, walaupun macam-macam di situ, kita juga jangan terlalu berharap di situ. Artinya kita netral aja sama prospek itu. Jangan berharap ketika orang di Japri, wah ini bagus sekali orangnya nih, sangat responsif, sangat semangat sekali. Dia tanya tentang bisnis itu. Di akhirnya ketika tahu MB nggak jadi. Jadi kita tetap menjalin prospecting di situ, membangun people skill di situ, tapi jangan menjudge orang, menghakimi orang itu. Mungkin saja orang itu ketika kita Japri diri aja, dibaca aja, nggak pernah membalas. Ya kata Pak Sulaiman, jangan menggerutu ya. Bisa aja orang yang gitu, tiba-tiba join. Ada yang gitu kan? Ada yang semangat sekali. Wah, kayaknya ini orang hebat ini. Ini kalau join pasti jadi tim saya yang hebat. Tekan dotone itu. Jadi jangan menjudgment, menghakimi di awal. Kita jalin people skill terus. Intinya gitu. Nah, di situ membangun skill. Setelah itu biasanya kan di kelas dasar itu kita diberi bimbingan ya macam-macam lah, tergantung platinumnya apa. Nanti kemudian biasanya ada kelas bisnisnya. Nah, kelas bisnisnya itu bisa beda grup ataupun mungkin di grupnya diganti kelas bisnis. Intinya bahwa setelah orang itu di kolam prospek kelas dasar ini kemudian di presentasi bisnis yang ini kan nanti udah tersaring, makin di sini makin dikit, makin sama aja kayak tadi. Ini ibaratnya orang yang di mall tadi ya, ribuan masuk ke sini ya nggak banyak, ratusan. Nah, sampai kelas bisnis itu biasanya banyak yang live gitu ya. Nggak apa-apa, live itu biasa, nggak cocok, nggak perlu bersedih hati. Ada live itu nggak perlu bersedih hati. Pak Kosen pernah grupnya semua ada yang live? Katanya bahkan ada satu grup live semua. Jadi nggak masalah live grup itu. Itu adalah memang kolam prospeknya di situ untuk menjaringnya di situ sampai ke kemudian ke presentasi bisnis Gen Omni.
Nah setelah di bisnis MB kemudian closing dia menjadi IBO. Nah setelah menjadi IBO maka di training. Nah, kemudian setelah di training itu istilahnya ya masuk kelas FCA, kemudian dia diajari untuk belanja, setelah belanja kemudian dia diajari untuk iklan ataupun untuk japri WA. Nah dia melakukan hal yang sama, makanya terjadi duplikasi di sini. Terus menerus seperti itu. Kapan ini berhenti? Kapan ini berhenti? Ya kira-kira kalau udah berpenghasilan 100 juta cukup, yang merasa cukup, ya boleh handphonenya dibuang gitu ke laut gitu kan. Udah bosan aku prospecting, dibuang ke laut dah. Mungkin kalau jadi Ondes Emerald ya, tapi Pak Kosin aja belum berhenti. Belum berhenti ya. 100 juta belum berhenti ya. Beliau masih ingin sesuatu yang apa ya beliau ingin lebih bermanfaat bagi banyak orang, mungkin ingin lebih tinggi lagi mungkin, kita nggak tahu. Tapi teman-teman, kalau misalnya 100 juta udah merasa cukup, Ondes Emerald merasa cukup, ya boleh aja berhenti buang handphone, boleh berhenti. Tapi selama itu apalagi kalau belum SP masih harus terus ya. Ini peringkat tertinggi yang SP belum ada ya. 18% ada 18%. Wah, Mas Adi 18%. 15. 12 ada 12%. 9%. Oh banyak. Yang 6%. Banyak. 3%. Belum 3%. Oh iya. Nggak apa-apa. Dulu Pak Kosin itu semuanya juga 0% mulainya. Pak Sulaiman 0%. Saya 0%. Nah, mungkin tiba-tiba John MB 12%. Mungkin. Ya, semuanya 0%. Yang 0% hari ini tahun depan jadi SP semua. Ini aktivitasnya. Tidak pernah berhenti sampai Anda merasa cukup dengan penghasilan Anda dan peringkat Anda di MB. Nah, strateginya digital marketing itu seperti apa? Ya gampangannya inilah. Kita buat strategi ya. Kemudian memproduksi apa? Memproduksi iklan, kemudian mempromosikan, kemudian diperbaiki, kemudian membangun timnya. Jadi gambarnya kayak gini. Kita buat strategi, produksi, promosi, dan perbaikan terus menerus. Kalau Anda sudah 6%, 9% sudah mulai ke sini. Tapi kalau 0% ya cukup aja minta yang udah jadi gitu. Makanya penting sekali tadi bagi leader ya, bagi leader harus tahu ilmunya, harus tahu caranya. Agar apa? Agar bisa menduplikasikan ke tim. Nah, seperti ini tugasnya. Nah ini digital marketing management yang pertama meng-create ya, meng-create itu membuat gambar, naskah iklan ya. Kemudian yang kedua memanage ya, memastikan iklan tersebut winning ataupun favorit itu cirinya adalah ketika iklan itu di situ banyak like, banyak komen. Nah itu isinya winning. Kalau FBA itu banyak yang like, itu favorit istilahnya, banyak yang suka. Kemudian distribute itu artinya kemudian setelah iklan itu kelihatannya bagus, banyak yang like, banyak komen, banyak daftar, kemudian diduplikasikan kepada timnya. Nah kemudian iklan-iklan yang bagus itu disimpan di Telegram. Nah kemudian bisa digunakan ulang dan di-share kepada timnya, ya, didistribusikan kepada timnya sehingga tinggal pakai gitu. Tinggal pakai semuanya. Saya yakin semuanya juga udah apa nih, ini di WA udah menyimpan iklan-iklannya, kemudian tinggal pakai. Jadi intinya adalah ketika teman-teman terutama yang 3%, 6%, 9% above itu udah seperti ini, udah jadi leader, udah menyimpan gambarnya, bahkan yang 9% above udah bisa membuat gambarnya, iklannya, ya, memastikan iklan itu bagus apa enggak, udah sampai di level itu. Nah, kemudian paling enggak kita punya 4 mindset dalam digital marketing ya.
Yang pertama itu fokus pada nilai. Jadi nilai itu istilahnya value itu sangat penting ya. Karena value itu adalah nyawa bisnis, artinya fokus pada nilai yang ingin dibangun pada sasaran target. Artinya ketika kita beriklan itu value-nya apa? Kita punya nilai apa? Nilai apa yang kita jual? Kemudian juga punya mimpi besar. Jadi ketika beriklan itu punya impian. Saya nanti dapat prospek 100 buat goal gitu kan. Saya nanti bisa menjaring peserta 200. Apakah bisa? Bisa gitu. Mas Aldi itu bisa dalam sebulan 1000 ya Mas Aldi? Lebih ya? Bisa itu sebulan 1000 dalam, bahkan ada Mas Mawardi itu juga bisa satu periode itu bisa 500 prospek. 500 prospek. 500 prospek di FB organik itu istilahnya cuma iklan, ya iklan, nggak perlu menjapri banyak orang gitu. Jadi iklan, nanti iklannya jalan gitu. Tapi harus punya mindset dulu bahwa bisa untuk mendapatkan prospek yang banyak. Kemudian memiliki mentor. Mentor itu ya upline teman-teman itu pasti bisa memberikan masukan. Kemudian yang keempat, membangun tim yang solid. Artinya ketika teman-teman sudah punya iklan yang bagus, naskah iklan yang menarik, gambar yang bagus, didistribusikan kepada timnya sehingga sama. Ketika Anda bisa mendapatkan 100 prospek, pastikan downline Anda, frontline Anda juga bisa mendapatkan 100 prospek. Sehari bisa mendapatkan 50 biasa. Yang bisa ambil prospek yang menggunakan digital marketing ini. Mas Aldi bisa berapa sehari? Dapat prospek berapa? Paling banyak? Ya? Oh, 150 sehari. Prospek 150. Ya, dibagi-bagi dulu aja. Sekarang beliau bisnisnya besar, 18%. Brown lagi ya. Nanti kita undang Abri ya, semuanya. Agar ini materi. Nah, jadi gini teman-teman. Teruslah melempar dadu. Tadi saya bilang bisnis ini soal angka teman-teman. Ya soal angka. Ketika Anda melempar dadu untuk mendapatkan angka 6 istilahnya gitu, ya masa sih melempar ke 100 gitu nggak pernah dapat gitu. Mungkin 10 belum dapat, 20 belum dapat, ya 100 pasti dapat. Kalau mau lebih ya 200. Lempar 300. Saya dengar Bu Karmila itu semalam bisa menjapri prospek 1000 prospek. Teman-teman menjapri kalau pakai yang metode WA, ada yang pernah sehari menjapri 1000 prospek? Ya pantas lah kalau Bu Karmila lebih besar. Tapi FB organik itu ya nggak perlu menjapri 1000 gitu, nanti lebih mudah iklannya. Nah yang pertama teman-teman menggunakan FB organik, teman-teman harus memastikan dulu Anda punya Facebook. Ada yang belum punya Facebook? Oh belum, nanti buat. Ada yang belum punya lagi? Oh belum punya 20, beliau pantas lah. Beliau siapa ya? Bentar lagi Emrah, 20. Sudah Safer aja 20. Masa ya teman-teman paling enggak ya lebih banyak lah. Yang namanya maju perang itu ya. Maju perang itu punya senjata mesin gun gitu kan, yang mengeluarkan peluru lebih banyak. Dengan yang pistol itu kalau perang kira-kira menang. Ya kan kalau mesin gun tembakan semua. Nah itu senjata lebih banyak. Dia punya satu, habis itu misi lagi kan lama gitu. Nah jadi istilahnya Facebook itu kalau mau menggunakan Facebook sebagai alat untuk menjaring kolam prospek, ya harus punya Facebook yang banyak. Gitu. Mas Aldi punya berapa? 8. Ya? 8. Oh 8. Punya 8. Nah ini dia di grup saya. Ini, yang pertama personal branding itu
Facebook gambarnya yang ya paling enggak ya bagus lah, yang ada gambar fotonya, dengan gambar tumbuh-tumbuhan gitu, dengan gambar kucingnya gitu ya. Ya nanti yang gambar kucingnya untuk Facebook keluarga dan Facebook khusus grup perkucingan aja gitu. Atau yang gambarnya gajah ya mungkin grup khusus bergajahan gitu. Nah, untuk menyaring prospek ya gambarnya harus bagus dulu. Ini Pak Supriyadi, ini sudah good producer. Ini Mas Aldi 18%. Ini Mas Muwardi ini 18%. Ada Bu Siti ini 12%. Ada ya. Oh, tadi ada pulang. Bu Wija ini hampir 15%. Ini semuanya menggunakan Facebook organik. Jadi menggunakan Facebook gratisan. Jadi intinya adalah pertama personal branding dulu dibangun. Yang jelas nggak harus istilahnya ya kalau mau pakai jas ya bagus saja, tapi yang jelas gambar diri sendiri. Masa kalau kita iklan gambarnya kucing gitu kan, gambarnya ayam, kita iklan bimbingan kelas dasar untuk meningkatkan kapasitas kemakmuran, gambarnya kucing kan. Ya kan. Apa kira-kira ini pembelajaran kucing ya? Jadi gambarnya harus menarik dulu. Nah, kemudian setelah gambarnya menarik, sudah mulai membuat judulnya, kemudian gambar yang menarik, kemudian nulis masalahnya apa. Nah, masalahnya kan sekarang ini masalah paling sering dihadapin orang apa sih? Di Facebook itu orang curhat-curhat itu apa? Lunas hutang. Lunas hutang, kurang duit, susah kerjaan, ya. Susah makan gitu kan. Lunas hutang hutangnya nggak lunas gitu. Masalahnya gitu. Nah, kemudian dikasih solusinya. Nah, setelah kasih solusi, kemudian penawaran terbatas, kemudian ada CTA call to action-nya harus daftarnya kemana? Kalau mau ikut harus kemana? Ada link WA-nya. Link WA-nya bisa macam-macam, ada link WA, pesan link, WA bisa, lain macam-macam. Intinya jangan WA yang hubungi WA 0882 itu orang malas. Harus ngetik lagi kan. Kadang hubungi orang jualan tuh hubungi nomor handphone 0821. Nah, itu malas, orang kan harus nyimpen dulu. Orang pasti nggak akan kontak sekarang. Saya pun nggak akan kontak kalau ada walaupun menawarkan bagus, barang bagus nggak akan kontak. Tapi kalau Bitly ya bisa pesan link dan sebagainya, tinggal klik langsung masuk ke WA dia. Nah, itu mudah. Pastikan itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan link WA. Jadi jangan istilahnya hanya mencantumkan nomor WA aja, nggak ada linknya. Karena orang sekarang semua orang itu pada dasarnya malas gitu. Pada dasarnya malas gitu. Orang harus kerja, kita sebenarnya nggak mau, ya, nggak mau. Sebetulnya saya pun di MB ini juga malas. Bener saya malas ngerjain MB ini. Karena saya malas dulu saya ngerjain MB waktu awal-awal itu sehari saya bisa 15 jam, 16 jam. Habis itu saya mau cepet-cepet biar jadi platinum. Habis itu saya mau meneruskan kemalasan saya gitu loh maksudnya. Jadi nggak apa-apa teman-teman yang malas, nggak apa-apa. Fokus ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Anda mau penghasilan berapa tentukan 100 juta. Habis itu ya bisa meneruskan mau kemalasan, leha-leha, mau hobi apa, mau yang lain, ya bebas saja. MB memberikan penghasilan yang tidak terbatas. Istilahnya langit adalah batasnya. Siap punya penghasilan besar? Siap. Ini cara membuat iklan. Nah, ini gambarannya ya, gambar bebas gambar itu. Prinsipnya adalah tadi gambar itu yang menarik bebas terserah ya. Intinya begini, orang scroll Facebook, yang pertama dilihat itu adalah visualnya. Visual itu bisa warna atau apapun. Ketika orang scroll gini ya, orang akan berhenti itu lihat gambar, nggak mungkin lihat tulisan. Dia akan berhenti, oh gambarnya bagus. Nah, ketika ada tulisan besar bagus seperti ini, biasanya orang yang tadi misalnya orang kekurangan duit kan banyak, kekurangan duit, banyak hutang. Lihat gambar-gambar seperti ini akan dia berhenti scroll.
Tujuannya itu orang berhenti scroll. Oh ini apa ini? Kok gambarnya bagus, gambarnya uang, gambarnya mobil, gambarnya uang banyak, gambarnya emas, nah itu. Orang berhenti dulu. Tapi kalau gambarnya udah bosen, udah biasa, jelek, ya terus scroll. Itu kan, kalau Anda lihat Facebook kan kalau ada gambar bagus, menarik kan berhenti kan. Kalau enggak scroll aja gitu. Nah, yang pertama, yang kedua, nah ini harus dirubah-rubah juga. Oh, tiap hari ada gambarnya bosan. Oh kemarin udah lihat, scroll. Jadi harus selalu ada perubahan. Yang pertama gambarnya dulu, Anda membuat gambar yang menarik, yang bagus, yang orang ketika melihat di Facebook visualnya itu berhenti. Ya. Pastikan ke diri Anda dulu. Saya kalau melihat gambar menarik, bagus ini kok saya tiba-tiba berhenti ya, berhenti scroll ya. Nah, kan sering main Facebook kan, berhenti scroll ada gambar yang menarik. Nah, setelah ada gambar yang menarik, nah ini ketika orang berhenti gambar menarik, dia baru akan melihat tagnya, iklannya. Apa iklannya? Nah ini misalnya judulnya ini sudah bekerja keras, namun hasilnya belum sesuai harapan. Misalnya ini judulnya. Kemudian ada masalahnya. Masalahnya apa? Sudah belajar kemana-mana, belum juga ketemu masalahnya. Nah gitu. Itu ada masalahnya. Oh iya ya. Ini contoh aja nanti. Udah bekerja bertahun-tahun kok gini-gini gitu-gitu aja, seperti itu iklannya. Nah, kemudian ada dikasih solusinya. Solusinya apa kalau kayak gitu? Solusinya ini belajar di kelas dasar, apa namanya, bebas ya. Nanti di kelas itu ada ilmu gini bebas. Tergantung dari kelas dasar yang platinum teman-teman pakai itu kan semuanya ada. Rata-rata adalah biasanya meningkatkan plafon rezeki, kepada kemakmuran. Nah itu di situ. Nah nanti kemudian istilahnya daftar, kemudian ini limited ya, misalnya hanya untuk 30 pendaftar pertama saja. Nah ini untuk menarik aja. Apakah setelah 30 pendaftar tutup? Ya enggak juga. Ya, jadi tawaran itu yang pertama, apapun itu harus menarik dulu. Yang pertama itu orang harus tertarik dulu. Ini tertarik gambarnya. Kalau produk Anda harus tertarik. Tanpa orang tertarik, orang nggak akan klik. Orang nggak akan istilahnya nyokot pancingnya. Nah, kita mancing. Kalau ikan itu nggak tertarik, ya misalnya ikan nila, umpannya apa ya? Umpannya batu atau apa? Nggak tertarik kan itu. Dia nggak akan makan. Tapi kalau umpannya itu menarik, misalnya apa ya, makanan cacing atau apa, tertarik, dia akan makan. Sama kayak kita sebetulnya, kita tuh akan tertarik, nanti akan masuk. Nanti begitu ini, nah apalagi terbatas. Semua produk orang jual itu terbatas. Padahal kalau misalnya, oh ini hanya apapun lah, ini hanya sampai hari Minggu saja. Nah, nanti kayak di iklannya properti itu ya, hari Senin naik gitu kan. Besok satu iklan lagi gitu lagi. Hari Senin naik gitu kan. Properti di Jakarta itu. Kan gitu sih. Hanya hari Minggu, hari Senin naik. Minggu besoknya iklannya gitu lagi gitu kan. Artinya orang yang biar tertarik gitu. Tetapi itu juga nanti harus dirubah, di evolusi. Fungsinya seperti itu. Gambarnya bebas saja. Jadi yang pertama buat gambar yang bagus, menarik, ya bisa kopas, bisa nyari di Facebook, bisa cari di Google, bisa buat sendiri, apalagi yang pinter Canva, buat macam-macam gitu. Nah kemudian arsiteknya bebas aja, intinya tadi ya kayak tadi ada gambar menarik, ada menyampaikan masalah, ada solusi, ada call to action. Nah seperti itu. Ini contoh aja bebas. Ini misalnya contoh yang menarik, misalnya ada 26 komentar, ada yang like banyak. Ini contoh ketika iklan itu orang tertarik. Tapi kalau nggak ada komentar, nggak ada like, ya berarti di situ perlu dievaluasi. Mungkin gambarnya nggak menarik, mungkin grupnya nggak tepat, mungkin iklannya udah sering dipakai. Nah itu perlu dipelajarinya di situ. Nah ini kemudian 4 langkah memanen buah, maksudnya adalah ketika udah iklan di Facebook, maka ibaratnya di Facebook itu istilahnya tanah yang subur. Nah kita mencari tanah yang subur apa? Kita nyari grup
Facebook yang subur. Subur itu apa? Membernya banyak dan aktif, ya. Jadi kita nyari grup-grup Facebook yang banyak dan aktif. Aktif itu apa? Ada komen di situ, ya. Ada postingan di situ. Kalau Anda masuk grup nggak ada komen, nggak ada postingan, nanti itu sudah grup ya kadaluarsa, expired, ya. Mungkin sudah mati. Cuman ada grup bertahan. Jadi perhatikan itu dan membernya banyak. Kemudian menanam benih. Kemudian menanam benih itu ibaratnya ya cari tadi yang gambarnya menarik tadi. Pastikan gambarnya menarik. Kemudian bisa iklan ke beberapa grup Facebook. Iklannya bisa pagi, siang, dan malam. Ini cara beriklannya. Yang pertama Anda tadi cari gambar yang menarik, kemudian buat iklannya, kemudian posting di grup-grup Facebook. Cari grup Facebook yang menarik, yang subur. Artinya apa? Di situ banyak like, di situ banyak postingan, di situ aktif pesertanya, dan juga sudah tidak penuh. Artinya penuh itu ya kadang-kadang teman kita kan semuanya iklan juga. Kadang-kadang di grup itu udah penuh gitu. Kita bisa bikin grup lain. Grupnya banyak sekali karena ada 150 juta pengguna Facebook. Grupnya itu juga banyak sekali gitu. Gitu. Mas Aldi punya masuk grup Facebook berapa? Ya? 3.000 lebih grupnya. Jadi prospeknya itu ada di 3.000 lebih grup. Gitu. Jadi pantas kalau per hari bisa 150 prospek gitu. Pak, banyak. Ya. Nah itu masuk grup itu kadang-kadang kan apa? Kita nggak di-approve sama adminnya. Gimana siasatnya? Ya cari yang di-approve, Pak. Yang di-approve cari yang lain. Jadi yang nggak di-approve cari yang lain. Ya segampang itu. Cari yang lain. Jadi seperti Anda memprospek orang ditolak, gimana Pak? Ya sudah cari yang lain. Jadi nggak perlu dipusingkan. Kemudian yang ketiga merawat tanaman. Itu merawat iklan ya. Misalnya yang posting like komen tadi kita balasin, ya. Kita kasih link kita. Nah, sampai kemudian melayani prospek. Jadi gambarnya seperti itu. Gambarannya kita buat gambar iklan yang bagus, kemudian masuk di grup-grup Facebook yang potensial, dan kita merawatnya di situ. Nah ini potensinya, ya potensi grup itu ketika kita iklan di 20 grup Facebook ya, potensinya ketika misalnya 20 grup itu potensinya bisa begini 20 grup Facebook, ada 20 peserta, 1000 peserta di situ sehari 3 kali. Nah kita kira-kira ada 1 juta. Ini potensi ya, potensi karena tidak semua mungkin melihat, tapi potensinya besar gitu. Nah, jadi potensinya besar artinya tidak harus semua melihat, tidak harus semua like, tidak harus semua komen. Tapi itu cukup bisa mengantarkan Pak Supriyadi jadi good producer, Mas Ali jadi 18% growth, Mas Wardi juga 18% growth. Banyak yang potensinya di situ. Nah ini gaya beriklan ya standar tuh ya yang penting pagi, siang, malam iklan, dan gitu aja intinya. Iklan di Facebook itu paling nggak lebih dari 5 menit, 25 menit aja. Pagi 5 menit, siang 5 menit. Jadi kalau tadi bilang nggak ada waktu, rasanya apa ya kalau ada waktu? Karena iklan di habis misalnya bangun pagi, saya biasanya iklan tuh bangun pagi, subuh, habis subuh itu orang sekarang kan bangun tidur pegang handphone, nggak pengialan kan, udah iklan 5 menit nggak lebih. Nanti siang istirahat sebentar iklan 5 menit, sore iklan 5 menit ya. Nanti kadang-kadang kalau malam lihat tadi iklannya ada yang like komen apa enggak, nah kita like di situ, kita balas di situ. Jadi nggak perlu terlalu banyak waktu. Tapi kalau mau agresif mau lebih ya bisa lebih, bisa banyak grup, bisa sehari berkali-kali nggak masalah. Nah ini intinya seperti itu gaya beriklannya. Nah ini adalah dari Tony Buzan. Walaupun teman-teman mungkin udah lihat gambar tadi ya, buat gambar bagus, buat cari grup yang bagus, yang potensial. Tapi selalu pastikan ini ada test case namanya, ada trial percobaan. Iklannya itu bagus menarik enggak? Nah ketika misalnya buat gambar baru, kemudian ada peristiwanya di situ dilihat. Ada
Ada imbal balik nggak? Ada feedback nggak? Feedback itu ada yang komen nggak? Ada yang lain nggak? Kemudian kita cek, kalau nggak ada berarti bisa saja kita evaluasi. Grupnya mungkin kurang bagus, gambarnya mungkin kurang menarik, atau gambarnya udah biasa. Itu fungsinya untuk disesuaikan. Jadi selalu seperti itu. Kadang-kadang mungkin sudah menggunakan iklan yang bermacam-macam, tapi mungkin grupnya itu aja. Mungkin udah grupnya ganti-ganti, tapi mungkin gambarnya kurang menarik. Nah, itu intinya kayak gitu, macam-macam. Mungkin grupnya yang biasanya kadang-kadang grup pakai grup bisnis, kadang-kadang grup bisnis itu udah full. Ya, bisa ganti grup-grup yang lokal. Jadi selalu explore grupnya itu. Ya. Selalu explore grup-grup baru. Grup itu banyak. Grup namanya grup sepeda, grup motor, grup berdagang, grup macam-macam, grup keluarga, sembarang semuanya bisa di searching, bahkan lokal. Di lokal kabupaten dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ribuan grup, bahkan nggak tahu, mungkin puluhan ribu lah grup. Cuman kadang-kadang semuanya masih grup bisnis. Kadang-kadang grup bisnis itu udah full. Kemudian yang kedua, di situ juga orang ada prospek juga gitu. Jadi bisa ke grup lain gitu. Bahkan mungkin grup religius gitu. Saya pernah iklan di grup religius, mungkin tahajud atau apa, itu bisa sehari bisa mendapatkan prospek 100 juga. Nanti dikasih gambar yang sesuai dengan situ, yang Ka'bah tadi, yang gambar naik haji, yang gitu-gitu macam-macam, disesuaikan. Nah, ini tadi intinya selalu ada percobaan, peristiwa, kemudian ada feedbacknya, selalu dievaluasi. Prinsipnya itu teman-teman. Jadi ketika membuat iklan di Facebook Ad itu juga tidak langsung berhasil teman-teman. Bahkan bayar itu tidak selalu berhasil, bahkan bisa aja gagal. Ya, tapi gagalnya di FB itu keluar uang. Saya iklan di FB Ad itu keluar uang belum tentu berhasil. Coba lagi, coba targetnya, coba segmentasinya, coba copywritingnya, belum tentu juga langsung dapat. Nah, nanti kalau udah dapat, misalnya udah favorit winningnya, nah, begitu dapat itu udah sekali dapat prospek, sama seperti ini. Kalau udah ketemu polanya, ya istilahnya iklan sekali 5 menit aja, bahkan sehari sekali aja bisa dapat prospek ratusan. Cuman ya itu harus rajin prospek, Facebooknya harus bisa jadi banyak gitu, beberapa punya akun beberapa gitu. Jadi selalu meningkatkan kapasitasnya gitu. Nah, ini teman-teman yang penting untuk diperhatikan, ya, keseimbangan antara kuantitas dan kualitas, ya. Jadi bisnis ini sebetulnya kita mainnya di kuantitas dulu, main angka, ya. Kualitas itu nomor 2. Nanti ketika kuantitasnya banyak, jumlahnya banyak, angkanya banyak, nanti akan ketemu orang yang berkualitas, ketemu prospek yang berkualitas. Tapi yang banyak dulu, ya, kita nggak perlu milih-milih, ya. Jadi kita perlu main angka, banyak dulu kuantitasnya. Jadi masuk kolam prospeknya itu dibanyakin dulu, ya, dibanyakin dulu. Jadi saya pernah punya frontline baru join, ya, langsung ajar iklan, ya. Pertama sekali dia beriklan itu dalam satu periode langsung mendapatkan 250 prospek dalam satu periode, ya, satu grup. Yang join waktu itu langsung 9 orang. 9 orang yang join itu. 9 orang. Banyak, bagus. Tapi sampai hari ini juga yang 9 itu yang itu 1. Ya nggak apa-apa. 1 udah bangun satu kali besar. Artinya teman-teman, semuanya bisa asal angkanya diperbanyak, kuantitasnya diperbanyak. Tapi kalau cuman dapat prospeknya 5, 10, ya sama aja. Di WA itu dapat masukkan peserta prospek di kelas dasar cuman di bawah 20, itu ya lama teman-teman. Karena yang tadi ribuan, Bu Karmila Japri 1000 orang, Mas Aldi punya 3000 grup, memasukkan peserta ribuan sebulannya, ya lama gitu kalau cuma 10. Jadi harus
apa namanya ya, harus lebih ini lagi digas lagi istilahnya, jangan dikit-dikit gitu. Jangan tanggung-tanggung, makanya harus kuantitasnya banyak. Nah kemudian ini sikap yang benar dalam beriklan. Ya pastikan memang teman-teman punya goal ya, istilahnya kalau Pak Dokter itu ada istilah injak kaki, mungkin injak kaki yang bulan ini saya buat goal joinkan 3 IBO gitu kan. Kalau baru dapat 2, yang satu diinjak, artinya diinjak itu siapa aja, pokoknya dijadikan IBO yang mau ya, saudara siapa gitu. Intinya goalnya ya, sama seperti teman-teman punya prospek memasukkan kelas prospek ke kelas dasar, ke kolom prospek itu harus punya goal. Kalau nggak punya goal nanti masukkan pesertanya cuman 5, 10 ya. Ya kalau mungkin lagi rezeki ya bisa aja 5 orang masuk kelas dasar, ikut kelas bisnis, join semua, itu namanya keajaiban. Keajaiban bisa aja gitu. Tapi ya keajaiban itu ya biasanya nggak berulang. Kalau berulang bukan keajaiban. Jadi harus terus menambah jumlah prospek. Gunakan akal sehat dan kemampuan analisis, menikmati tantangan, jangan mudah berada pada zona nyaman. Artinya teman-teman, kadang-kadang zona nyaman itu jangan diartikan hidup sudah enak atau udah nyaman, duit udah gede istilahnya, itu zona nyaman. Kadang-kadang ada orang nggak punya uang juga nyaman loh, nyaman nggak punya uang maksudnya. Kok ada iya, nyaman nggak punya uang gitu, tiap hari merenung, mengeluh, tapi tidak melakukan action apa-apa, itu kan nyaman namanya, nyaman menderita namanya. Hidup di zona nyaman dalam penderitaan gitu, itu ada gitu, karena nggak action ya. Sekarang teman-teman kalau mau cepat ya harus penting diperhatikan ini, buat goalnya, kuantitasnya banyak ya, iklannya harus banyak, grupnya harus banyak, jumlah akunnya harus banyak, pokoknya semuanya harus banyak, semua main angka ya. Sekali lagi ini bisnis angka kayak lempar dadu, semakin banyak lempar semakin banyak gitu. Jangan sedikit-sedikit. Ini adalah good team player. Prinsipnya adalah teman-teman bangun bisa 3-6 kaki, tapi mungkin di awal-awal 0 sampai mungkin 12% bangun aja dulu 3 kaki, bantu timnya gitu sampai ke bawah gitu. Nanti kalau udah 15% buruan, nggak boleh nambah kaki gitu. Artinya apa teman-teman, biar kadang-kadang kalau Anda melebar terus tuh Anda nggak bantu tim bawahnya gitu, nggak bantu tim bawahnya. Tapi kalau Anda bisa ya nggak apa-apa, melebar yang ke dalam, kalau bisa membantu semuanya bagus. Tapi ya kadang-kadang seperti itu ya. Karena gini, kayak orang apa namanya itu ya, permainan kalau orang berjejer tuh ya, orang ditepuk gitu kan, orang kemudian menirukan gitu kan ya, itu yang depannya bilang apa itu yang di paling belakang itu udah beda ya kan. Udah beda, mungkin orang ketiga udah beda. Beda kalau mungkin orang depan itu juga turun ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawah itu mungkin sama. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau Anda punya tim mungkin kok banyak frontline atau yang aktif, downline-nya, karena kadang-kadang frontline Anda, downline Anda itu belum bisa seperti Anda harus turun gitu. Nah kadang turun tuh kalau kaki Anda kebanyakan, Anda nggak bisa turun. Karena mungkin Anda masih sibuk sana sini, kecuali Anda mungkin seperti saya dulu atau seperti Pak Hadi dulu bisa mengerjakan 20 jam sehari karena pengen sesuatu gitu. Itu baru mungkin bisa. Tapi kalau Anda masih waktunya diatur-atur ya, untuk kedalaman itu Anda harus menyempatkan, harus memberikan ruang. Ketika ada downline, ketika Anda masuk tim Anda itu harus punya, Anda harus tahu tim Anda, frontline Anda, downline Anda sampai bawah itu harus tahu, Anda harus save. Kadang-kadang nggak tahu timnya, kecuali kalau udah mungkin 15%, 18% itu udah sulit, apalagi SP Platinum itu udah nggak mungkin men-save itu. Tapi kalau masih 9% ke bawah itu Anda harus tahu timnya, semuanya sampai bawah, sampai paling bawah. Kalau kayak Pak Suleman, Pak Kosen ya nggak mungkin timnya. Kedalamannya udah nggak tahu, kecuali mungkin side-nya gitu. Jadi teman-teman
harus seperti itu. Istilahnya people helping people, leader lead leader. Jadi Anda harus membantu tim Anda sampai bawah. Anda kemudian meng-create frontline Anda, downline Anda itu seperti Anda. Sama kayak tadi, permainan tadi, ya. Yang paling depan tuh punya kemampuan 100, ya. Yang paling belakang paling enggak punya kemampuan ya 80 lah. Ya. Tapi kalau ada 10 gitu, paling bawah bisa kemampuannya jadi 10, 20, jadi nggak akan berkembang, makanya harus turun ke bawah. Jadi intinya adalah good team player, satu visi, satu tujuan, satu cara kerja. Artinya upline teman-teman ketika sudah membuat iklan bagus tadi, punya materi bagus, iklannya bagus, gambarnya bagus, nah diduplikasikan kepada tim, ya, diberikan priva, diberikan bimbingan, kemudian downline-nya diajak ke sistem, diajak ke CD, diajak kopdar, dikasih channel-channel, ya, dikasih channel. Atau kalau Anda punya waktu, kemudian downline Anda semangat, ya, semangat, belanjanya besar, bagus, Anda bisa membantu mengiklankan dengan linknya downline itu tanpa sepengetahuannya, ya, tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba downline Anda kok, saya iklannya biasanya nggak banyak, kok dapat prospek banyak, nah gitu. Mungkin dia akan semangat gitu ketika Anda membantu tidak diketahui oleh mereka. Nah kadang-kadang mungkin ya, wes tak bantu loh. Kita bantu nunjuk-nunjukin bantu, ya. Udah tak bantu ayo. Kadang-kadang kita bantu dengan tanpa sepengetahuan dia, dia akan merasa punya, oh iya saya bisa. Pikirnya dia bisa sendiri, dia akan punya mental yang bagus, padahal dibantu oleh apa-nya dia nggak tahu. Ya, jadi saya sering kadang-kadang menyarankan seperti itu untuk membantu downline-nya paling bawah gitu tanpa sepengetahuannya. Biar dia merasa punya kemampuan, dia akan punya semangat. Gitu. Tapi pada saat nanti akan dikasih tahu, oh iya dulu kamu tak bantu, gitu. Supaya dia nanti bantu tim juga. Nah, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya adalah kita harus selalu learning by doing, by teaching. Balik lagi ke learning. Ketiga ini adalah di awal bahwa perbedaan antara mudah dan susah adalah tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya kita harus perlu belajar. Ya, setelah belajar kita apa? Kita kerjakan. Jangan belajar dulu nggak action gitu. Ya, belajar terus, obral sana ikut, CD sana ikut, SSM ikut, belajar apa aja, tapi nggak pernah prospecting, nggak pernah ini ya, sama aja. Jadi harus doing. Harus do. Atau bisa aja sih mungkin doing itu do mengerjakan dulu. Tapi kalau mengerjakan dulu Anda bisa istilahnya keblasok dulu ya, tersesat dulu karena saking semangatnya harus kerjakan aja langsung. Gitu, misalnya gitu. Nggak nanya mentornya, nggak belajar dari mentornya. Bisa tapi mungkin doing sambil learning istilahnya. Itu lebih bagus. Jadi belajar langsung dikerjakan, belajar kerjakan, belajar kerjakan. Nah, kemudian juga terus mengajarkan, artinya menduplikasikan kepada tim, ya, menduplikasikan kepada timnya. Jadi selalu setelah itu kembali lagi. Artinya ini jangan pernah berhenti. Learning by doing, by teaching, by learning terus. Ya, belajar, mengerjakan, mengajarkan ya, kepada timnya, belajar lagi, mengerjakan, mengajarkan lagi. Nah itu kepada timnya. Nah gitu. Jadi ini teman-teman ya yang harus teman-teman kerjakan. Nah ini kita bisa belajar dari Mas Aldi. Coba maju Mas Aldi. Maju. By learning, doing, by teaching gitu. Bisa nih. Oke, jadi Mas Aldi ini peringkatnya 18% bronze ya. Itu penghasilan bulannya bisa beli motor baru ya. Tidak hanya motor second ya, motor baru bisa. Nah, bahkan Pak, saya dengar bisa beli lagi jangan taksi gitu. Karena besar sekali ya, lebar dan dalam. Nah, beliau ini bisa belajar ya, kemudian mengerjakannya juga, kemudian mengajarkan kepada timnya. Banyak sekali timnya. Bahkan beliau ini bisa tadi diceritakan Mas Aldi
Gimana ceritanya sampai bisa peringkat 18%, kemudian timnya juga besar-besar ya. Timnya besar sekali. Ya karena FBR kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ubedillah dari Cirebon. Udah keluarga belum? Masih single. Single. Umur berapa umur? Umur 25. Oh, masih muda ini. Berarti milenial. Ya karena pakai FB organik. FB organik itu sifatnya fleksibel. Karena kita bisa menentukan sendiri jumlah pesertanya berapa, termasuk jumlah UIBO-nya juga. Karena dalam 4 bulan ini saya ada penambahan UIBO 500 lebih. Karena statistik dari jumlah peserta saja. Ya. Jadi gimana cara dapatkan peserta yang banyak? Ya, periklan terus di pagi, pas bangun tidur, siang, sore, sama malam. Bahkan sampai tengah malam juga. Oh, sampai tengah malam. Ya, gak apa-apa, jam 1, jam 2, atau setengah 1, jam 12, gak apa-apa. Asal ada waktu iklan aja, gak apa-apa. Tadi satu iklan berapa dulu? Kalau saya beli. Satu Facebook itu 5 grup aja. Oh, 50 dulu. Ya, tapi kalau Facebooknya 8, satu Facebook 8 kali 5 itu udah 40. Berarti setiap satu kali waktu itu 40. Jaga 40 kali 5 berapa itu? Udah 200 kali iklan Ya. per hari. Oke, jadi mainnya angka ya. Jadi aman, nggak kena. Jadi akunnya 8 akun ya. 8 akun cukup 5 grup. Kalikan udah 40, kalau sehari 5 kali udah 200 grup sehari. Biasanya itu akunnya harus sama gambarnya, misalnya kayak profil ada, apalagi udah iklan semua atau punya nama lain. Ya, nama sama Facebooknya yang penting 8, yang penting satu HP saja cukup. Keluar masuk aja. Oh, gitu. Keluar satu kali iklan, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, dan keluar masuk aja gitu udah. Dan Facebook kan bisa nyampe 10 akun. Satu aplikasi Facebook bisa 10 akun lebih, bahkan 20 juga bisa. Jadi sekali iklan pagi itu berapa menit? Pagi sekali kan nggak lama kok, 10 menit juga belum. Nah, 10 menit, 10 menit, saya 10 menit, malah 10 menit nggak banyak. Ya, kadang 5 menit. Lah 5 menit, ya, kadang 5 menit. Atau sambil di jalan aja sambil lewat aja bisa. Iya, karena mudahnya iklan gitu. Ya, karena mudahnya iklan teman-teman. Jadi Istilahnya ya ditinggal tidur aja, peserta itu datang sendiri. wow. Tinggal tidur udah datang sendiri, karena kan kita nggak ngajak tapi peserta itu yang berdatang sendiri. Ya, Jadi berdatangan sendiri. jadi kelebihannya dengan WA Japri, dengan Facebook, kalau WA Japri itu seperti kita yang butuh. Itu pasti. Kalau organik, mereka yang butuh gitu kan, kita iklan. Bedanya hanya di situ. Tapi istilahnya ya sambil tidur aja bisa. Sampai tidur ya datang sendiri. Terus gimana? Timnya juga bisa besar-besar. Ya, Diajarin apa timnya? yang penting kan karena periode kelas dasar itu setiap hari Minggu ya, dan sekarang hari Minggu aja udah lebih dari 700 yang masuk peserta itu. Mas, kita mas 18 peserta, oke. Nah, tapi kita bicara ya, guys, senang kita juga. Jadi mas, Iya, itu karena setiap minggu kan, setiap hari Minggu itu kelas dasar dimulai setiap hari Minggu. Ya, hari ini udah ada 700 peserta. Hari ini udah ada 700 peserta gitu. Sekarang ini peserta 3 grup. 3 grup. Karena Jadi kalau satu grupnya Mas Aldi untuk besok hari Minggu itu udah 700 hari ini udah 700 diajak. kalau dalam sebulan itu paling mentok-mentoknya 4.000 hingga 5.000 peserta. 4.000 hingga 5.000 peserta setiap bulan. Makanya dalam 4 bulan bisa nambah 500 lebih IBO. Siapa yang mau dalam 4 bulan bisa nambah 500 IBO? Sahabat, Yang mau tanya silakan satu-satu dulu, siapa? Silakan Mas Aldi.
memang untuk Facebook ini sebenarnya mainnya udah lama saya untuk ini, tapi untuk kepentingan ya, untuk kepentingan pribadi. Jadi menariknya ini waktu saya kopdar, kalau nggak salah kopdar Jogja di Iwakalen atau mana sama Pak Sulaiman itu dikasih tahu ada yang namanya cloning akun Facebook, dan di itu saya bisa sebenarnya udah ada akun kalau nggak salah udah 18 tapi nggak bisa memanfaatkan seperti Mas Adi. Jadi ini menarik bagi saya. Jadi tadi iklan dari pagi, siang, sore itu iklannya sama atau berbeda-beda, satu itu. Kemudian untuk masuk ke grup itu 8 akun yang Mas Adi lakukan itu apakah grupnya sama atau berbeda-beda? Itu grup sendiri atau grup lain? Mungkin agak teknis, jadi kalau mengenai akun Facebook ini menariknya bisa ada program cloningnya sebetulnya, bisa sampai saya sudah punya 18 sebetulnya. Kemarin saya coba sekali itu memang satu iklan itu saya dalam waktu 1 jam itu udah langsung ada yang masuk. Ada berapa ya? Ada 20 atau berapa itu? Oh, rasanya itu. Tapi itu grup sendiri, makanya sekarang jenuh jadinya. Karena grupnya nggak nambah-nambah. Jadi yang ini menarik, mohon disampaikan Mas Adi untuk apakah iklannya sama tiap pagi, sore, malam, dan grupnya itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya pertanyaannya. Jadi untuk Facebook dulu itu ya awal ya. Kalau Facebook itu jangan di cloning lah, lebih baik itu buat pakai HP orang lain aja, pinjem HP orang lain aja dulu, kita buat pakai nomornya HP itu dan langsung keluar masuk ke HP kita gitu. Karena kalau pakai HP kita semua itu MAC address-nya itu terdeteksi oleh Facebook, karena Facebook itu robot, bukan Kalau IP-nya sama, udah keblokir satu, blokir semua. Iya. Jadi 8 akun tuh dari IP address yang berbeda-beda. Kalau cloning dari satu handphone, IP address-nya sama, kena blokir satu, kena blokir semua. Ya makanya saya jenuh tadi. Iya. Terus untuk iklannya tadi apakah sama atau berbeda-beda? Kalau Setiap jamnya. iklannya setiap jamnya berbeda-beda. Dan penambahan grup juga itu perlu sehari itu 5 atau 10 grup per hari. Jadi Grup yang berbeda-beda. Ya, setiap hari. Untuk nyari grup itu yang lumayan ekstra, karena untuk mendapatkan 5 atau 10 grup aja perlu waktu hingga 2 sampai 3 jam. ya yang lama perlu dari grupnya yang potensi Yang gitu ya. potensi itu. Yang ada tadi kan kadang nggak di approve. Iya, gitu. iya. Ya kan nyari yang di approve kan, nyari yang di approve kan. Makanya perlu waktunya itu, nyari yang di approve. Oke, kalau grupnya public atau private untuk lebih mudah. Ya, grupnya itu dicatat aja. Enggak, maksudnya yang public kan ada yang public umum atau yang private. Yang Ngasal aja, pasti hafal kalau dicatat itu. Bahkan sebuku lebih nama grup saya. Karena kan lebih dari 3.000 itu satu akun itu, bukan 8 akun, satu akun itu 3.000 grup itu. Jadi kan kalau yang lain-lainnya palingnya sekitar 2.000 1.000 aja. Berarti kalau dari 8 akun Facebook itu ada lebih dari 26 ribuan lah. wah. 26.000 grup. Jadi ini menjaring di lautan samudra prospek. Perlu nyari. Oke, mungkin sebelumnya ada yang tanya lagi ke Mas Aldi. Silakan. Kenal sama siapa? Mas, tanya Mas, ini bukan calon mertua ya. Oh iya. Kalau ada yang gabung, ya toh, itu kan tadi kan ada 500 ago gitu ya. Iya. Ada yang gabung toh, itu buat asesmen apa langsung asik-asik nyoh gitu. Jadi itu semua Oke toh Mas. itu 500 itu semuanya online, bukan online, karena saya nggak frontlanding lagi. Jadi kita Yang banyak tipnya. saya kan kebetulan punya 7 lah, yang 6%-nya itu. Jadi 6% Yang punya 7 kaki 6%. Wah, gitu ya. Jadi Oke. kita lihat dulu rata-ratanya setiap grup itu pesertanya minimalnya berapa. Jika 7 itu 700 ya harus diratakan dulu 100, makanya
setiap bulan itu ada penambahan 100 EBO itu rata di setiap kaki itu 20, 15, 15, 20 semuanya itu rata. Jadi enggak besar satu enggak. Jadi kaki terbesar itu hanya menguasai 24% saja dari total EBO saya. Oh iya. Jadi setiap bulannya itu EBO-nya. Iya paham enggak paham itu ya. Kalau kaki besar ini udah banyak pesertanya ya tinggalkan aja fokus ke yang lain. Ya dulu awalnya waktu masih dulu tuh beliau frontline terus. Terus saya ingatkan ke Pak Supriyadi itu Mas Adit nanti enggak sanggup tuh hasil turun itu makanya makin besar. Makanya iya. Terima kasih Mas. Oke silakan. Mau tanya. Saya Indah dari Tegar. Ini yang mau saya tanyakan, untuk yang diposting itu pernahkah ada yang diulang? Jadi postingan lama mungkin diulang kembali, diiklankan, pernahkah seperti itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, dari manakah Mas Aldi mendapatkan materi-materi untuk yang dipost itu? Apakah dari upline atau mungkin bisa membuat sendiri? Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk yang pertama itu mengulang ya. Kalau mengulang ya jarang sih kalau mengulang materi. Ya pokoknya berbeda saja. Karena kalau sama itu bahaya juga karena kita berhadapannya itu dengan robot. Ya robot kan yang buat manusia, masa manusia kalah dengan robot. Jadi kan kita akali saja itu robot itu. Robot itu nggak punya perasaan. Kalau sekalinya ini spam ya spam. Kalau manusia kan punya perasaan. Iya, jadi mainnya lebih hati-hati lagi dan lebih detail lagi. Jangan banyak-banyak dan bedakan sedikit ya. Bedakan dari mulai beri titik aja kan itu udah beda kan, nggak topas kan itu kan udah pendeteksinya kan beda itu. Iya, beda koma. Beda titik koma. Iya. Karena kan pakainya pemrograman itu kalau robot kan ya udah di setting di program begitu ya begitu, makanya harus lebih pintar sedikit aja lah. Kalau sama persis jaga robot spam. Nah, iya karena kan Yang kedua, materinya buat iklan atau kalau materi itu ambil dari iklan orang malah nggak pernah buat di Facebook kan banyak itu tinggal ambil aja kapas ganti link kita, ganti link Kompas aja. Oke, ada lagi cukup ya? Oke, satu lagi. Saya Rahmat dari Magelang. Tadi disebutkan penyetaraan jumlah anggota per kaki ya. Apakah itu bisa disebut stacking? enggak stacking. Jadi kita memberi album tersebut peserta. Kalau dengan peserta kan iya. Ya, dengan peserta yang banyak kan kita juga nggak tahu people skillnya EBO itu gimana kan. Kecuali kita sendiri lah. Kalau dari 100 peserta itu ya yang join 10 pun juga bisa. Tapi kan ini kan EBO kan nggak nentu juga. Makanya kita ambil rata-rata itu 1 atau 2% saja. Jika untuk mendapatkan dalam per bulan itu 100 EBO artinya ya ambil aja 1%, 5.000 peserta tadi dalam sebulan itu. Di setiap kaki-kaki dihitung semua, setiap minggu itu dihitung semua pesertanya berapa. Masukkan ke grupnya berapa, hitung semua itu setiap kali. Dan saya ada kurang lebih 100 leader yang membawa peserta itu saya hitung semua, catat semua. Dari 100 leader orang itu. Nah, terus apakah itu kan sekali ya nyari kan Mas Aldi terus dikasihkan ke masing-masing konten? Enggak. Maksudnya ketika nanti dia si peserta itu jadi abu itu maksudnya terjengan atau ya kan itu kan pesertanya EBO tersebut, jadi ya yang berhak menerima ya EBO tersebut. Oh, gitu. Iya, kan kita yang memberi peserta bukan memberi EBO. Jadi kan kalau memberi peserta kan EBO tersebut yang membimbing, yang mencapai, memprospek kan. Kita kan ya fokus isi materi aja, apalagi kan isi materi aja. Tiap isi materi juga kan lumayan butuh waktu, ngisi hingga 30 hingga 40 grup kan lumayan butuh waktu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau stacking itu kan nggak boleh. Jadi kita nggak stack tapi memberi peserta. Kalau membantu peserta yang kurang gitu. Tapi kalau yang leader yang pesertanya udah banyak ya udah. Jadi beliau udah memanajemen, yang kurang dibantu. Tadi makanya bantu ke dalam. Kalau yang udah lebih ya udah gitu kan. Makanya
perlu pencatatan. Ya, di grup saya kan ada kurang lebih yang bawa peserta itu 100-an. 100 EGO ya, 100 EGO itu saya catat semua, jadinya banyak tahu, ada datanya juga. Bahkan peserta zamannya saya peserta masuk aja saya masih ada datanya Pak. Dari mana saja, dari wilayah mana saja itu ada. Totalnya kurang lebih dalam beberapa bulan itu 12.000 peserta dapat. Catat nomor. Enggak catat nomor karena saya pakainya Bitly ya. Jadi kalau pakai Bitly itu udah terdeteksi semua dari rentan usia, nama kota, nama negara. Jadi ada grafiknya semua. Jadi tinggal buka aja, masukkan email saya itu udah otomatis terlihat semua itu peserta saya. Jadi beliau pakai link itu Bitly. Bitly itu ada statistiknya. Yang klik iklan berapa, yang masuk berapa, yang daftar berapa, dari daerah mana, lokasi mana, itu ada statistiknya kalau pakai Bitly. Cuman tinggal masukkan aja emailnya itu langsung otomatis keluar semua. Jadi makanya kan buat kenangan. Oke, satu lagi ya. Udah ya, satu lagi. Satu lagi. Udah. Wah itu downline-nya kan makanya di sini. Downline-nya nanti konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan satu tapi untuk semuanya Pak. Oh ya, Pak. Maaf, sekalipun tadi sudah bertanya-tanya di sini, cuma ada yang perlu saya sampaikan ini ya sedikit intern yang enggak, tapi ya begitu ya Pak. Jadi untuk penghasilan 18% itu hasilnya bisa untuk daftar haji belum itu Mas Andi? Terima kasih itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Aldi ya. Tepuk tangan Mas Aldi. Jadi teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin menekankan bahwa potensi FB organik sangat besar. Cuman sekali lagi boleh dipakai, boleh tidak, ya. Artinya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Artinya ini sebagai tambahan, sebagai alternatif dan sebagainya. Dan Mas Aldi dan timnya membuktikan bahwa dalam sebulan ada ribuan prospek di situ dan setiap bulan ada 100-an lebih IPO baru di grupnya dia. Jadi kalau teman-teman bisa maksimalkan potensi FB organik, teman-teman juga bisa seperti Mas Aldi, bisa segera meraih 18% dengan fondasi brown yang penghasilnya bisa untuk naik umroh, untuk umroh. Oke teman-teman, mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada sesuatu yang bermanfaat silakan dimanfaatkan. Jika ada yang mungkin tidak bagus, tidak bermanfaat buat teman-teman, ya tidak perlu dipakai. Begitu ya, terima kasih teman-teman dan semangat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di periode berikutnya.